Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya dong. Saya sebenarnya lebih banyak berbicara saja sebagai seorang warga masyarakat yang lalu kemudian saya harus mau sini untuk sungai. Nah, bicara restorasi sebenarnya Pak Agus akan lebih banyak bicara tentang apa itu restorasi. Yang saya pahami dari Pak Agus bahwa ada 5 hal yang perlu direstorasi. Salah satu di antaranya yang saya coba adalah bagaimana merestorasi kelembagaan atau peraturan-peraturan yang kemudian bisa diaplikasi di semua lini. Nah, salah satu yang coba saya mau berbagi dengan teman-teman hari ini adalah apa sih komunitas peduli? Komunitas peduli sungai itu seperti apa? Dan kenapa harus ada komunitas peduli sungai? Bisa ada di sini ada ya? Ya ada. Ada. Pertama, apa itu komunitas peduli sungai? Saya kira teman-teman bapak-bapak ibu semua lebih paham apa yang dimaksud dengan komunitas. Lebih khusus lagi apa yang disebut komunitas peduli sungai. Komunitas peduli sungai ini sebenarnya sudah bukan sesuatu yang baru di dunia pendidikan, apalagi di warga. Tapi komunitas peduli sungai ini baru booming sekitar 4 atau 3 tahun yang lalu, di mana ketika teman-teman dari Kementerian PU mencoba mengapresiasi masyarakat yang bekerja di sungai secara daerah, lalu kemudian dikembangkan di tingkat nasional. Alhamdulillah di tingkat nasional kemarin 2015 saya adalah alumni pertama yang menjadi bagian daripada pertama kali dilakukan di Sumatera. Alhamdulillah terakhir kemarin 2018 di Surabaya. Lalu kemudian saya coba untuk mengajak juga teman-teman hari ini yang menjadi dengan presentase peringkat pertama tingkat nasional lahir di negara kita. Kalau punya pendidikan tinggi dia tamat SMA. Membuka laptop pertama saya harus ada di rumah saya. Dia bukan presentasi. Tadi kami coba dari arah-arah Pak Agus dan teman-teman di sana seperti apa pemilihan yang terbaik. Bahkan saja, tampil saja pada. Kemudian menjadi presenter terbaik. Lalu kemudian akan dinilai pada kesalahan yang ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman. Nah, saya mohon maaf ini Pak Agus. Saya mencoba membuat ya. Saya mencoba membuat pengertian sendiri. Karena sampai hari ini saya belum pernah menemukan ada sebuah lembaga yang mencoba membawa nama komunitas ini sebuah judul untuk didiskusikan. Maka saya cuma mengartikan saja ini menurut pengertian saya, mohon maaf. Saya anak ekonomi yang kemudian tiba-tiba pada saat kita. Komunitas peduli sungai adalah sekumpulan warga atau masyarakat
yang bersepakat mengorganisir diri dalam sebuah wadah yang peduli terhadap keberlangsungan kota yang diinginkan terkhusus pada sungai dan pendapatan air guna mewujudkan sungai yang bersih, sehat, produktif dan punya nilai ekonomi bagi masyarakat. Saya kasih di sini saya puji karena saya takut tidak seperti itu, tidak seperti itu pengertiannya. Ini pengertian menurut ilmunya saja. Silakan teman-teman bapak ibu yang bisa ada kata-kata lebih ilmiah silakan saja. Nah, tujuan dibentuknya komunitas Hulu Sungai adalah agar warga dan masyarakat dapat bersama mandiri, peduli akan lingkungan dan aktif dalam kegiatan pelestarian sungai dan air. Tujuannya sederhana sekali, supaya kita mandiri melakukan sesuatu, apalagi kita jadi seorang khalifah. Hanya satu yang kita bisa lakukan, mengambil dan mengambil. Tidak lebih dari itu. Soal apa hasil dari pengabdian itu urusan Tuhan. Seperti itu yang saya tahu. Nah, siapa sih yang bisa menjadi komunitas Hulu Sungai? Lagi-lagi ini menurut saya, siapa yang bisa menjadi masyarakat Hulu Sungai adalah ada pejabat, ada pembantu, ada pramuka, ada mahasiswa, ada pencinta alam, ada masyarakat biasa, ada anak sekolah, semua bisa. Lagi-lagi perempuan, anak-anak silakan. Menjadi komunitas Hulu Sungai ini tidak ada batasan. Karena ini sampai hari ini saya belum menemukan juga sekali lagi, saya belum menemukan kurikulum yang mana. Dan kemarin setiap saya ketemu Pak Agus, apa sih kurikulum kita? Nah, kami sepakat antara teman yang sepakat atau tidak. Tapi saya yang Pak Agus sempat menyepakati bahwa kurikulum dalam kesehatan kita adalah kita. Kita semua dalam kurikulum. Nah, bayangkan hari ini kalau hadir 60 orang, maka 60 kurikulum baru yang betul di bumi. Kita tepuk tangan dulu tuh ada. Ini juga kalau saya coba menginformasi saja, apa sih komunitas Hulu Sungai itu? Kemudian semuanya akan dimaksud. Nah, ini adalah yang saya lakukan. Bahwa ternyata komunitas Hulu Sungai itu ada yang peduli terhadap perawatan lingkungan sungai, bagaimana menata, bahkan sampai kemarin depan apakah penataan itu normalisasi atau naturalisasi. Karena kita akan berdebat habis. Kami mengatakan naturalisasi, ada yang mengatakan normalisasi. Tapi tujuannya adalah memperbaiki. Silakan saja mana yang baik, supaya tidak membuat orang lain merasa teraniaya atas perbaikan yang kita lakukan. Peduli terhadap pencemaran dan kualitas air. Ada yang peduli, mungkin teman-teman dari kehutanan mengatakan bahwa meningkatkan indeks kualitas air dan lain sebagainya. Terus peduli terhadap penyalahgunaan bantaran dan sempadan sungai. Ada juga memang kerja-kerjanya melihat orang ini tidak boleh tinggal di sini, rumah ini tidak boleh menghadap ke belakang sungai. Jadi kebetulan itu yang menjadi kemudian dia membentuk diri organisasi diri untuk menjadi komunitas sungai. Peduli terhadap pelestarian konservasi hulu sungai. Itu biasanya teman-teman yang aktif di hulu sungai. Penanaman dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang mengatakan konservasi itu adalah silakan saja. Kampung saya adalah hukum Saudam. Tidak. Saya orang saya tidak ikut harus semua pada tahun 2020. Coba sampai. Sebelum itu saya masih berkegiatan 3 hari di masjid. Belakangnya sudah ada 1 meter. Saya masih pulang ke rumah, tapi kemudian terjadi padahal saya masih pekerjaan saya inspirasi. Kalau si telepon diterima. Kemudian lain adalah kemudian terhadap pengembangan pendidikan tentang kesunyian. Mungkin inilah yang dimaksud dengan komunitas-komunitas yang terbentuk di universitas. Dia tidak membersihkan sampah di sungai, tapi dia memberikan apa yang dia dapat dari keilmuannya.
bagus bulan depan akan hadir sebagai tim peninjau di Goa. Jadi sementara mengambil sebuah bangunan yang kemudian disulap menjadi tempat pariwisata. Di sana ada warung, ada tempat makan, dan semua 100% dikelola oleh komunitas. Betul tidak pernah persamaan dan yang lain sebagainya. Mungkin teman-teman atau bapak-bapak silakan saja masukkan saja, karena sungai ini tidak terbatas dari aliran yang ada, tapi kita bisa bagi sungai ini sungai rumah. Cara bukan rumah yang ada hubungan dengan sungai, dari rumah ke sungai, dari hulu ke hilir, yang lain yang dimaksud dengan komunitas. Nah, pikiran komunitas sungai itu seperti apa? Apakah kita harus punya aturan yang kemudian hargai beragam? Apakah kita harus punya aturan dalam undang-undang yang kemudian tidak bisa langgar? Apakah harus komunitas duduk bersama lalu kemudian bikin statuta karena dasar? Silakan saja. Ini komunitas cair-cair saja menurut saya. Tujuannya yang tadi bapak kita sepakat bahwa yang kita ya sungai sehat, sungai ikan, dan juga mungkin bisa membawa sesuatu yang lebih baik. Salah satu yang coba kita lakukan di komunitas dan biasa menjadi bumi di mana-mana adalah bagaimana gerakan bersih sungai dan kanal. Kanal juga ini masih diperdebatkan. Yang mana dimaksud kanal? Di Jogja tidak teman-teman kita mengenal kanal. Bagaimana saya mendengar teman-teman mengatakan ini kanal. Tapi di Makassar sangat dikenal kanal. Hanya 2 sungai di Makassar. Hanya Sungai Jejeberan di sebelah selatan dan Talu Lintar. Sementara kanal banyak sekali. Ada kanal Pampang, Cipisjala, Lampu, Perumnas, kanal Pampang yang kemudian ujungnya sampai ke Sungai Pampang. Terus ada kanal Saluran Goa yang menjadi saluran kertas nih. Sangat bagus. Yang biasanya kanal-kanal ini biasanya Pak Agus ini membahasakan salah satu kanal terkotor di Indonesia itu ada di Pernambu. Dan saya bisa bertaruh sama Pak Agus beberapa tahun. Saya mau bertaruh kalau kanal itu masih ditemukan. Setelah Pak Wali Kota ketemu dengan kami, lalu kemudian mereka membuat namanya Laskar Kanal Bersih Makassar. Bapak tidak akan menemukan sampah lagi di kanal, kecuali memang jalurnya hitam. Kanal Makassar bisa bersih karena ada komunitas. Apa komunitas itu diberi reward oleh Pemda itu sampai 199. Yang jelas ada orang belum mau turun lalu kemudian kanal itu bisa berubah jauh lebih bagus. Nah sekarang kami lagi menunggu waktu kapan saya bisa ketemu wali kota untuk merancang bahwa Makassar ini harus punya alternatif transportasi. Kalau tidak, 5 tahun ke depan teman-teman dari Sumedang tidak bisa punya lagi mobil. Kenapa? Karena harus berangkat subuh kalau meja 8. Ya, bagaimana jawab? Hanya karena keterlambatan, apalagi masih sama saya merasa terlambat. Kalau berkata tadi malam, apalagi yang benar seperti saya. Itu dulu. Kalau sekarang kita lagi. Nah, kalau saya bagus ini mereka mau seperti wali kota kemarin. Mau ketemu dengan kita, dengan kita, untuk membicarakan. Karena transportasi terbaik mengembalikan Makassar yang untuk menjadi kerajaan itu adalah transportasi sangat dan ini membuktikan karena ada prasarana. Dan bisa kita memperbaiki saja. Saya sangat tertarik dengan sebutan teman-teman tahun 2000 bahwa bukan lagi karena terkotor dan memang salah satu kanal yang sudah jadi. Jadi jangan menyentuh air tanah lagi Makassar. Apalagi dekat-dekat Pernambu. Ya. Saya kira itu menjadi salah satu kegiatan kita dan alhamdulillah ada perubahan. Terus ini juga kegiatan-kegiatan untuk berbagi ilmu. Alhamdulillah kita di Sulawesi Selatan sudah ada sekolah sungai, sekolah gunung dan sekolah laut. Walaupun baru ada
aplikasikan di uji. Nah, saya coba sekali lagi coba mengartikan ini bahwa sekolah sungai itu di laut adalah sebagai wadah tempat berbagi ilmu, sebagai pengalaman, memberikan edukasi sungai, gunung dan laut. Orang yang dalam ada apakah itu di dalam ruangan atau di luar ruangan. Sekali lagi saya agak ragu memberi pengertian ini karena ada bagus. Kalau dalam bagus saya coba tanya ngomong. Karena beliau ini sebenarnya begitu selalu kemudian yang memviralkan sekolah sungai ini adalah teman-teman dari BNPB. Ini sangat viral di Kabupaten Maros. Kita sudah lakukan dua angkatan terakhir kemarin dan kedua komunitas Maros ada di sempat hari ini. Dan satu-satunya juga yang baru mempraktekkan alat pemainnya itu dan baru komunitas apa harus menjalankan kesana bisa jadi kalau misalnya tahu katanya yang saya tidak masuk pikiran dia memindahkan alat pemanas air itu karena dengan alasan ada penilaian dari kurang di mana tidak connect ini jadi dia bongkar itu di depan kantor perjalanan lalu dia simpan di gudang dengan alasan ada penilaian yang kurang. Saya tidak connect di situ. Apa hubungannya ada alat pemanas air hujan dengan yang kurang. Yang saya bilang oke angkat saja ke tempatmu dalam UPK yang kita angkat ke tempatmu. Contoh, kalau teman-teman mau jalan silahkan lihat contoh ini sekaligus lihat forma pertama berubah di Islam. Ada yang dapat dan kita perlu menunjukkan. Di Kabupaten Maros. Ini tanggal 15 kalau masuk tol. Nah, salah satu hal yang terkadang kita tidak pernah melakukan, hanya menunggu hasil saja, adalah melakukan survei atau yang teman-teman pendaki dulu pergi tahu namanya jelajah. Kalau di kita namanya susur-susur, di sungai itu kita sudah lakukan 3 tempat di Kota Makassar. Salah satunya adalah di Sungai Tarlo, lalu ini semua dan ada kita melakukan ini melibatkan mahasiswa, melibatkan masyarakat, melibatkan kita, melibatkan semua orang yang punya kepentingan terhadap sungai itu. Nah, apa yang menjadi dasar pemikiran dan tujuan kita sehingga melakukan di antaranya adalah kita mau memotret seperti apa masalah ekologi. Yang kedua, kita mau mengidentifikasi ekologinya, mencatat mengidentifikasi ekologi sungai, kondisi masyarakat, kondisi bangunan air dan sebagainya. Saya selalu menyebutkan ini bagus, kondisi bangunan air, entahlah 10 tahun kemudian kita ada lagi sungai tidak semua bangunan seperti tangga. Salah satu terjadi di hulu. Ada bangunan dari kali 1, kali 2 ini sudah ada kali 3, Sabodam 1, Sabodam 2, Sabodam 7, Sabodam 7 sudah ada lagi, Sabodam 71, 72, 73, 74, 75, 76. Nah, kemarin saya kenalkan di sana dia mau berdebat dengan saya. Tadi saya kalau ada bangunan baru dan mengikat dengan bangunan yang lama pasti terancam. Jadi bilang saya mau mitos. Jadi bilang saya mau mitos tanpa tidak ada yang kuat di sana. Tidak ada yang kuat. Jadi bilang tidak ada yang kuat. Kalau dibentuk karena Islam tidak ada yang kuat. Jadi terjadi. Kalau bangunannya setengah-setengah ada dia akan pindah-pindah alurnya. Nah, jadi saat saya masih SD, saya masih sempat bisa melihat sebut menyeberang. Saya masih bingung air di kira. Saya masih dari jarak memotong air ke sungai. Saya diceritakan 2 kilometer ke bawah itu sungai kira 2 kilometer ke sebelah kiri kanan itu halaman. Jadi saya
salah satu bentuk kegiatan juga yang menjadi sering-sering dilakukan oleh teman-teman adalah berenang pohon. Berenang pohon ini sebenarnya lebih banyak pada bantaran sungai dan hulu. Siapa yang bisa menanam? Kita bisa. Ini salah satu tempat yang kemudian menjadi bahan sensasi teman-teman. Kalau punya menjadi dan sebaliknya di belakang laki-laki yang kuat ada perempuan yang lebih cerewet. Nah, selain itu ada juga teman-teman yang bergerak di bidang sampah. Bagaimana mengubah sampah pada begitu menjadi sebuah kesehatan yang baik. Tadi yang membuat sampah. Karena viral ini di Deskarnasda, saya minta maaf, sangat viral ini di Deskarnasda. Kalau kemudian disengaja beli minuman itu, padahal kita sudah menyiapkan, tidak boleh bawa minuman kemasan. Tapi karena ini acara Deskarnasda, sebentar mau dibikin itu undang-undang, maka dibikinlah seperti seolah-olah dimobilisasi itu barang. Lalu kemudian saya bilang buang saja ini kalau begitu. Lalu semuanya akhirnya dibuang saja, air kemasannya diambil. Itu sekarang Marino juga sudah menjadi sebuah tempat produksi sampah seperti ini. Ada juga yang merubah dari kompos di teman-teman di Takalar. Komunitas Sungai dan Laut Takalar sudah mencoba produksi dan sudah memasukkan agar kita melakukan informasi. Nah, teman-teman juga salah satu contoh nanti akan dijelaskan pada Pak Agus ini contoh saja. Satu kegiatan di teman teman adalah gerakan memanen yang muda. Ini contoh saja. Gerakan dari memanen yang muda ini salah satu alat. Ada memanen air hujan di, ada memanen air hujan di tanah, langsung banyak hal. Kalau Pak Agus bisa memberikan sebentar di balik ini hanya contoh saja bahwa salah satu kegiatan komunitas produksi ini adalah melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, seperti apa sih perkembangan komunitas produksi di Sulawesi Selatan? Di Indonesia ini yang tercatat saja lebih 100. Yang tidak tercatat sudah tidak bisa dihitung lagi. Halo. Kita alhamdulillah saya dengar tadi, saya baca di grup bahwa kali ini kita terdapat 90 grup WA. Grup WA sudah sorry, bukan grup WA. Grup Aspirasi Sungai Indonesia sudah yang ke-60 hari ini. Kalau rata-rata 30 saja, sudah 180. Sudah 1.800. Oke, sudah 1.800. Saya komunitas berdiri di Sulawesi Selatan itu tahun 2004. Tahun 2004 tanggal 23 Juli 2004. Lalu kemudian mencoba terus eksis bekerjasama dengan semua dan membuat jaringan. Sampai dengan 2015 kita mencoba melihat seperti apa di 14 Sungai ini, kita sudah terbentuk 11 kelas 1, 11 komunitas yang berada di 4 wilayah sungai di Sulawesi Selatan. Tahun 2015 alhamdulillah sudah 30 ini yang tercatat, belum termasuk teman-teman yang tidak tercatat. Inilah komunitasnya, salah satunya ada di nomor 29. Tahun ini insya Allah akan terbentuk 11 di 11 kabupaten. 11 kabupaten. Saya lebih sibuk daripada Pak Agus Suratna dan teman-teman dosen. Tanggal 11 saya harus ke Pembengal 4 kabupaten. 4 hari saya di sana. Pulang kemudian ketemu dengan adik-adik kami dari Malinam. Tanggal 17 berangkat lagi ke sana. Pembengal 4 hari ke sana lagi, pulang lagi, komunikasi lagi dengan pikiran tanggal 24, tanggal 29. Terus pertanyaannya kapan sama anak saya?
Alhamdulillah, sejak saya datang saya berusaha untuk melakukan itu. Saya paksakan untuk ketemu dengan teman-teman. Paling tidak, kalau keluarga saya harus saya boyong di sini. Saya harus bawa keluarga saya di sini. Kalau tidak, karena saya yang masih muda masih mengatakan ini om atau bapak. Dia lupa dengan bapaknya. Dan saya bawa. Saya itu salah satu jalan. Alhamdulillah sudah terjadwal sampai dengan 110. Kita baru saham, baru kemudian kami tahun 2020 mencapai 146 komunitas. Paling tidak, kalau kita memungkinkan 156 maka harus tercapai 24 kabupaten, harus ada komunitas yang di situ yang menjadi motor bergerak komunitas-komunitas lain. Melalui teman-teman juga, Saweri Gading sudah siap. Insya Allah tanggal 17 mungkin Saweri Gading untuk hal yang sama. Universitas apa ya? Sekolah tinggi atau apa ya? Saweri Gading itu. Ya, jadi masalah bukan. Bukan sorry, Baramuli sorry. Baramuli ada siap juga. Baramuli. Andi Jema sudah siap. Nah, untuk menyatukan teman-teman yang lain, maka kita bentuk namanya Forum Komunikasi Masyarakat Kudus Sungai dan Kanal Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin juga satu-satunya mempergunakan komunitas pendidikan di Indonesia ya? Belum ada. Kenapa? Karena itu lagi Goa, Makassar, Kala dan Maros Katal sangat menentukan bagaimana pelestarian air Eropa. Nah inilah sekretariat kami sekarang ini dulu tempat sampah. Ini tempat sampah, kalau kemudian kita minta, karena kita tidak punya uang, maka kita minta tentara dulu. Tapi ada konsekuensinya, motor ditulis namanya silakan saja. Jadi ada ditulis TNI yang kalau darat, silakan saja, tidak ada masalah. Mau ditulis mau apa terserah. Yang tujuan kami ada ini. Dan cuma kurang satu ini, ternyata dia belum ramah disabilitas. Belum ada tempat khusus untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus di sini. Tapi insya Allah di sampingnya ini tahun ini kita akan bangun sekolah suku Indonesia. Di samping ini sudah siap anggarannya, dibantu sama Kementerian PU menjadi pusat pertemuan komunitas Kudus Indonesia. Harapan saya Ibu Ratna dan teman-teman bisa sekali-sekali pergi mengajar di sekolah itu. Awalnya mahasiswa ke sana. Di sini pas sampingnya jadi beda ini. Coba tidak sama dengan sekolah sungai sana bagus. Kalau jadi beda ini jangan coba-coba turun. Dari dalam ini. Tidak bisa. Jadi teman-teman biasa membersihkan cek godok di sini mempergunakan tali dan lain. Mudah-mudahan bisa tercapai. Ini sudah dalam on progress sudah diukur. Dan dari taman baca maupun sungai sudah digeserkan di sampingnya. Kita sudah selesai. Nah saya kira itu hanya satu yang saya selalu ingin katakan bahwa mari kita lestarikan sungai untuk kedaulatan air. Yang saya paham hanya ada dua tempat yang bukan hanya dua. Ada berbagai tempat yang harus kita ketemukan ya. Ada dua yang saya paling paham. Ada satu yang mungkin di Arab Saudi. Jadi perjuangan peperangan itu yang akan pakai disebut ya menjadi saksi jari. Lalu kemudian di sorga akan kita temukan Sunni Jokowi. Yang mau masuk sorga, mari ke atas. Kalau mau masuk sorga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.